Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Emi dan teman-teman semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Menangani Krisis Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. Next. Anggota kelompok kami yaitu Afifah Alpart, Ananda Witama, Angelita, Dea Dialti, dan Windy Astuti. Alasan kami memilih kasus ini yaitu karena pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi sangatlah besar dan juga menyebabkan terjadinya kontraksi yang sangat dalam karena sebagian besar negara di dunia membatasi segala bentuk mobilitas secara ketat. Bahkan, beberapa negara menerapkan sistem lockdown untuk mengurangi penyebaran virus. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi sistem perekonomian baik dalam negeri maupun secara global. Dan tentunya peran pemerintah dalam kasus ini sangat dibutuhkan. Kebijakan yang dibuat pemerintah akan menjadi bekal yang baik untuk menanggulangi wabah maupun memperbaiki perekonomian yang mengalami penurunan. Next. Baiklah, selanjutnya ada pendahuluan di mana pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian. Krisis ekonomi merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia, membuat kerugian yang akan menimpa pemerintah dan juga masyarakatnya sekaligus. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami hasil yang sangat negatif di kuartal kedua dan juga ketiga pada tahun 2020. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 ini mencapai 6.575 orang per 19 April tahun 2020. Dunia diprediksi juga akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks dari krisis keuangan global dan akan menjadi resesi terburuk sejak Great Depression dalam konferensi First Komite Stabil Sistem Keuangan atau KSSK, dan dinyatakan bahwa posisi arus modal keluar Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 yang mencatat nilai 145,28 triliun, 2 kali lebih besar dibandingkan dengan krisis keuangan global pada tahun 2018 yang bernilai 67,9 triliun. Baiklah, next. Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menurun sangat drastis pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 5,17% karena adanya pandemi yang membuat Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,10%. Setelah setahun sudah pandemi tersebut membuat Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan di Indonesia ini sangat drastis turunnya menjadi 4,80%. Pandemi ini juga diperkirakan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 106,9 juta penduduk. Dengan kata lain, terdapat sekitar 82 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 30% dari total penduduk Indonesia ini yang rentan menjadi miskin. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,1% dan bahkan dapat melambat hingga minus 3,5% menurut World Bank pada tahun 2020. Hal tersebut memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat bagi sektor yang terdampak berat serta bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat COVID-19. Next. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi. Nah, yang pertama itu pemerintah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Yang kedua, pemerintah meningkatkan aktivitas dunia usaha. Dan yang ketiga, pemerintah menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijaksanaan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Next. Berikut ada efektivitas upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Yang pertama itu kebijakan fiskal, yang mana kebijakan ini juga harus ditopang oleh kebijakan moneter yang kuat. Maksudnya ialah kebijakan fiskal ini harus lebih fokus pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Maka kebijakan fokus pada kebijakan fiskal ini pada pengelolaan inflasi serta jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua itu ada pemerintah harus mengkaji opsi untuk mendapatkan sumber dana dari pihak luar.
Kemudian yang ketiga, paket stimulus fiskal untuk mendukung sektor industri harus disalurkan secara hati-hati. Maksudnya ialah paket stimulus fiskal ini untuk mendukung sektor industri. Hal ini disebabkan skala dan ketahanan ekonomi masing-masing pelaku industri yang berbeda-beda. Dengan kata lain, partisipasi sektor swasta untuk penanganan COVID-19 juga dibutuhkan. Next. Untuk teori yang kami ambil yaitu dari John Maynard Keynes, ada dua. Yang pertama fiscal policy, yang kedua monetary theory. Fiscal policy menurut teori stimulus fiskal Keynes, suntikan pengeluaran pemerintah pada akhirnya mengarah pada penambahan aktivitas bisnis dan pengeluaran yang lebih banyak lagi. Teori ini mengusulkan bahwa pengeluaran meningkatkan output agregat dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Yang kedua, monetary theory, kebijakan moneter menekankan fokus pada kontrol pemerintah dalam ketersediaan uang. Terlalu sedikit uang memungkinkan akan menghambat kegiatan ekonomi, sedangkan apabila terlalu banyak uang yang beredar akan menyebabkan inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter ialah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Kelemahan teori Keynesian, karena Keynesian melibatkan intervensi pemerintah untuk menstabilkan siklus ekonomi, misalnya kebijakan ekspansi kebijakan fiskal memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran. Hal tersebut memiliki kelemahan, seperti yang pertama, meminjam menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi dan financial crowding out. Yang kedua, sumber daya crowding out. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, kesulitan memprediksi kesenjangan output. Yang kelima, mendorong pemerintah. Yang keenam, keterlambatan waktu. Dibutuhkan waktu lama untuk mengubah permintaan agregat. Pada saat ada meningkat, mungkin sudah terlambat dan itu mengarah pada inflasi. Tanggapan dari kelemahan teori Keynesian ini, kebijakan fiskal ekspansif harus ditempuh pada saat terjadi jebakan resesi likuiditas. Dalam situasi ini, terjadi peningkatan tabungan sektor swasta yang tidak terpakai. Pinjaman pemerintah tidak akan menghabisi sumber daya yang tidak terpakai ini, karena sektor swasta tidak bekerja penuh. Yang kedua, ekonomi Keynesian sendiri tidak mendukung pemerintah yang lebih besar. Dalam ledakan ekonomi, pemerintah harus mengurangi defisit anggaran. Kritikus sering salah mengartikan ekonomi Keynesian ini sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, Keynes tidak menganjurkan inflasi yang lebih tinggi. Dia berpendapat bahwa inflasi dapat merusak dan lingkungan inflasi yang rendah kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat. Next. Hubungan teori fiskal policy dengan kasus. Instrumen kebijakan fiskal untuk menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menjelaskan kesuksesan bangsa Indonesia sebagai negara yang lepas dari krisis ekonomi dengan strategi kebijakan fiskal yang cukup baik dan juga telah berhasil melakukan reformasi peraturan dan sistem perpajakan modern. Dalam APBN, terdapat penetapan pemerintah mengenai alokasi dan distribusi keuangan negara. Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi. Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu kondisi kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB, sementara kondisi kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris di beberapa negara maju. Hubungan teori moneter dengan kasus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mengenai fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter dan juga menjaga kestabilan keuangan. Dan kedua hal ini sangat terkait dan menunjang dalam upaya menstabilkan nilai rupiah. Dalam menghadapi tekanan inflasi, kebijakan moneter yang akan diambil Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga acuan. Hal ini dapat mengakibatkan defisit fiskal juga akan semakin besar pula, terlebih ketika pemerintah diharuskan membayar bunga hutangnya. Oleh karena itu, fokus kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal, maka kedua kebijakan ini adalah dua kebijakan terkait. Hal ini menegaskan bahwa peran kebijakan fiskal dalam stabilisasi ekonomi suatu negara tak terpisahkan dari kebijakan moneter juga. Next, dilanjut oleh Windy. Baik, kesimpulan dari kasus ini yaitu untuk mengurangi dampak COVID-19, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Dari sisi penerimaan, pemerintah perlu memperhatikan optimalisasi kontribusi penerimaan negara, khususnya PPN dan PPH, dan ini termasuk sistem perpajakan
strategi fiskal yang dinamis, reformasi peraturan, dan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui administrasi perpajakan modern. Dari sisi biaya, pemerintah harus lebih memperhatikan penerapan penggunaan dana COVID-19 untuk mencapai tujuan memprioritaskan pencegahan pandemi COVID-19. Pemerintah harus mengurangi defisit anggaran dengan memodifikasi anggaran APBN agar lebih dimanfaatkan dalam konteks pandemi COVID-19. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.